Halo sahabat Militer Magazines. Proyek KF-21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan memang banyak tantangan. Pernah diterpa isu bahwa Indonesia mundur dari proyek KF-21 Boramai. Namun Korea Selatan memastikan Indonesia tetap dalam trek pengembangan jet tempur ini. Kini Indonesia dan Korea Selatan tengah mempercepat proyek KF-21 Boramai agar pada akhir tahun ini prototipe terbang perdana. Indonesia masuk ke dalam proyek KF-21 Boramai pada 2010 lalu. Namun ketika tahun 2011 hingga 2014, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menentang keras proyek KF-21 Boramai. Ia menganggap KF-21 Boramai cuma pemborosan anggaran saja. Tapi pada 2016 Park Geun-hye kena batunya. Ia menentang proyek tersebut namun malah mengkorupsi anggaran pertahanan Korea Selatan yang harusnya untuk membiayai KF-21 Boramai. Korupsi Park di segala lini malah melibatkan agen intelijen Korea Selatan, konspirasi hingga sekte agama tertentu. Lucunya korupsi Park menyangkut pendanaan KF-21 Boramai. Hasil Korea Aerospace Industries atau KAI yang jadi kontraktor utama proyek ini langsung kena sidak pihak berwajib Korea Selatan. Benar saja di sana ditemui adanya indikasi korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat Korea Selatan. Adanya sejumlah prahara ini mengancam jika KF-21 Boramai hendak batal. 2017 proyek KF-21 Boramai kembali dilanjutkan. Untung Indonesia yang merasa tak jelas akan kejadian ini, tak menyurutkan niat untuk melanjutkan program. Setelah ini ternyata ada kejadian lagi di mana beberapa aktivis Korea Selatan menentang proyek KF-21 Boramai. Dikutip dari KBS, beberapa waktu lalu sejumlah 4 orang aktivis Seoul dicurigai telah menerima uang dari pemerintahan Kim Jong-un di Pyongyang. Keempat orang itu ditugasi untuk melakukan penentangan terhadap proyek KF-21 Boramai dengan usaha sabotase secara politik. Keempat aktivis yang tadi disebutkan namanya itu belum bisa diamankan oleh pihak berwajib Korea Selatan karena tidak ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan mereka. Usahanya jelas yakni menggagalkan dibuatnya KF-21 Boramai oleh Korea Selatan. Namun Pyongyang harus tahu jika Indonesia juga ada di belakang proyek ini. Sehingga perlu pembahasan mendalam bagi Korea Utara bila ingin mengganggu KF-21 Boramai.